Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyebutkan pelaku penembakan istri anggota TNI di Jalan Cemara berjumlah lebih dari 2 orang. Hal ini berdasarkan rekaman CCTV sebelum peristiwa penembakan terjadi. Rekaman kamera pengawas di Jalan Cemara, Pandansari, Banyumanik, Jawa Tengah ini memperlihatkan bagaimana 4 orang pelaku bolak-balik di pertigaan jalan kampung yang tampak sepi. Keempat pria berjaket dan helm tertutup ini datang berboncengan dengan 2 sepeda motor tanpa plat nomor polisi. Diduga keempat pelaku ini tengah menunggu targetnya melintas saat korban menjemput anaknya. Di pertigaan jalan, keempat pelaku menunggu targetnya cukup lama. Bahkan saat ada warga melintas pun mereka tampak santai. Dari keterangan sementara yang kami dapatkan dari saksi di TKP, setidaknya ada 2 kendaraan roda 2 yang dicurigai sebagai pelaku dan kemungkinan pelakunya lebih dari 2 orang, minimal 3 orang. Yang diambil apa Pak dari korban Pak? Tidak ada, hanya melakukan penembakan kemudian melarikan diri. Diketahui pada Senin siang 18 Juli 2022, Rina Wulandari, warga Jalan Cemara 3 nomor 1 Banyumanik, Semarang menjadi korban penembakan oleh orang tak dikenal. Saat itu wanita berusia 34 tahun yang merupakan istri anggota TNI ini usai menjemput putrinya dari sekolah. Disebutkan dari 2 tembakan itu, 1 peluru tembus dan 1 peluru bersarang di tubuhnya. Saat ini korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Banyumanik, Semarang setelah kemarin menjalani operasi untuk mengangkat proyektil di tubuhnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kasus penembakan istri anggota TNI oleh orang tidak dikenal, kami sudah tersambung dengan rekan Didit Kordias. Selamat sore Didit, bagaimana dengan hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan dari sejumlah saksi? Ya, selamat sore Adit dan juga pemirsa. Saat ini memang saya berada di depan rumah korban ya di TKP penembakan kemarin. Dari hasil olah TKP kemarin, tim Inafis Polrestabes Semarang menemukan 2 selong yang ada di jalan. Jadi berarti ada dua kali tembakan yang keluar dari senjata pelaku. Terus menemukan 1 proyektil di depan rumah korban. Dari hasil olah TKP tersebut, polisi menduga memang ada 2 tembakan dan yang 1 peluru proyektil itu masih bersarang di tubuh korban. Dan kemarin korban segera dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan sadar. Jadi korban terlihat kemarin setelah ditembak masih bisa berdiri, turun dari sepeda motor dan jalan, bahkan sempat memukul pelaku ya, waktu pelaku balik lagi dan menembakkan tembakan yang kedua. Begitu Adit. Baik, lalu upaya apa yang dilakukan oleh petugas untuk mengejar para pelaku ini? Katanya kan tim kepolisian dan TNI ini membentuk tim gabungan. Ya, tadi Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar mengumumkan bahwa untuk mengungkap ini, polisi membentuk tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan Polri, terdiri dari Den Intelkam, Kodam, sama Kodim, terus ada Resmo Polda juga dari Polrestabes sendiri. Hal ini untuk memudahkan karena suami korban yang merupakan anggota TNI di Kesatuan Arhanud atau Artileri Pertahanan Udara Batalion Kodam 4 saat ini juga sedang diperiksa oleh kesatuannya. Begitu, Adit. Baik, apakah Anda sempat mewawancarai beberapa warga yang melihat 4 orang ini dengan menggunakan 2 motor? Kalau kita lihat dari CCTV kan sangat jelas ya, Didit. Apakah Anda sempat mewawancari warga sekitar yang melihat keberadaan dari 4 orang ini? Kemarin ada tempat tetangga sebelah yang kira-kira 3 rumah dari sebelah kiri rumah korban sempat melihat memang ada sepeda motor yang sebelumnya sudah mengintai. Jadi memang menurut polisi bahwa kejadian ini sudah direncanakan karena dari sejak siang sekitar jam 10 jam 11 itu sudah ada orang yang menunggu di depan gang
tepatnya gang masuk Jalan Cemara 3 ini, ada 3 orang yang duduk di situ sejak lama. Terus begitu mereka tetangga melihat begitu Ibu Wulan ini datang, mereka pun mengikutinya dari belakang. Dan memang Ibu Rumi yang berada tetangga korban ini tidak mengetahui kalau mereka ternyata mengikuti dan menembak, karena dia pas waktu itu baru di halaman rumah, tahu-tahu ada suara ledakan, terus ada suara teriakan gitu, minta tolong, dia baru keluar. Dan ternyata Ibu Wulan sudah terkapar di halaman rumahnya dan berdarah di bagian perutnya. Begitu. Baik, lalu terakhir bagaimana dengan kondisi korban? Ya, kondisi korban saat ini sudah berhasil diangkat ya proyektil yang ada di tubuhnya, dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina, dan polisi memang sudah memintai keterangan, hanya mewawancara, melakukan pemeriksaan terhadap korban sendiri, gitu. Baik, terima kasih Didit Kordias mengabarkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah, dan tentu kita masih menunggu petugas gabungan mengungkap siapa pelaku penembakan dari orang yang tidak dikenal ini terhadap istri dari anggota TNI.